Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat sore. Bersukacita kita bersama-sama boleh berkumpul pada sore hari ini untuk kita bersama mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu luar biasa, karena kebesarannya begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, secara khusus bagi gereja kita. 70 tahun Tuhan boleh memimpin gereja kita. Oleh karena itu, biarlah kita mau datang kepada Tuhan, hati kita arahkan kepada Tuhan, kita tinggikan Dia. Kita mau bersorak-sorai memuji-muji nama Tuhan. Katakan, He is exalted. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, karena Dia adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. The King is exalted. He is exalted. The King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted and high. Will praise His name. He is the Lord. Forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Dia agung dimuliakan. Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Pujikan, Dia dimuliakan selama-lamanya. Puji namanya. Dialah Tuhan, kebenarannya kekal. Surga bumi bersuka dalam namanya. Dia dimuliakan di tempat yang tinggi. Haleluya. Oh, Allah kita, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita, bahkan menyertai di dalam kehidupan gereja Tuhan. Haleluya. He is exalted. He is exalted. The King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted and I will praise His name. He is the Lord. He is the Lord. Forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is the Lord. He is the Lord. Forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. Doa pembukaan oleh Pendeta Karyawan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa yang telah Engkau nyatakan kepada setiap kami. Secara khusus pada hari ini Tuhan, kami boleh melihat karya-Mu Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. 70 tahun Engkau sudah memimpin, menyertai gereja-Mu ini ya Tuhan. Sudah Tuhan tolong hingga sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam ibadah syukur kami, biarlah Engkau sendiri yang boleh bertahta ya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Engkau berkati setiap kami yang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau boleh membuka hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan.
untuk anugerah Tuhan kepada setiap kami. Hamba-hambamu yang boleh Engkau percayakan untuk melayani, Tuhan pakai kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah syukur ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya boleh berjalan di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, kalau kita kembali melihat dan kembali mengingat 70 tahun, tentunya saudara bukan usia atau bukan waktu yang begitu singkat, tetapi waktu yang begitu panjang. Bagaimana Tuhan boleh menyertai setiap kita dan juga secara khusus menyertai gereja Tuhan 4 ini. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, tema yang diambil oleh gereja kita pada peringatan ulang tahun gereja pada hari ini, How Great Thou Art. Ya, begitu besar kasih Allah, begitu ajaib penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, itu membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Amin saudara? Amin saudara? Oleh karena itu saudara, mari kita puji Allah kita yang besar, Allah kita yang dahsyat itu. Tidak henti-hentinya biarlah segala pujian bagi Allah kita yang besar. Katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kita pujikan pujian ini. Dengan penuh sukacita saudara, kita mengatakan Allah kita besar, benar ya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Allah besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi
Allah kita, Allah yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu marilah kita selalu menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya. Karena dia adalah Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama membaca bacaan pertanggapan. Bagian pemimpin ibadah atau PI akan saya bacakan, sedangkan bagian J atau bagian jemaat silakan Bapak Ibu Saudara membacakannya. Dan nanti bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bersama-sama kita bacakan 3-4. Bersyukurlah dan bersorak-soraklah bagi Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersorak-soraklah kepada Tuhan, pujilah namanya, bersyukurlah kepada dia, bahwasanya Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita kembali mengangkat diri kita, mengangkat jiwa kita, mengangkat pujian kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan penuh sukacita kita pujikan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi saudara
hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala sorak-sorak kita hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara gabungan. Saya persilahkan.
Selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Senang kita bisa berjumpa hari ini. Apakah Bapak Ibu juga senang karena hari ini kita boleh mengingat kebaikan Tuhan 70 tahun untuk Jember? Amin. Ya, saya berharap bahwa hati kita meluap dengan sukacita karena hari ini kita boleh mengingat kebaikan, kebesaran, kesetiaan Tuhan 70 tahun untuk GKT Jember. Saya atas nama pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan ingin mengucapkan banyak selamat untuk jemaat GKT Jember yang dalam anugerah Tuhan yang besar sudah sampai pada usia yang ke-70 tahun dalam bersekutu, dalam melayani, dalam bertumbuh bersama-sama. Sungguh memberi sukacita yang besar karena boleh melihat kebesaran dan kesetiaan Tuhan di dalam jemaat GKT Jember ini sehingga menjadi berkat tidak hanya untuk yang di dalam tetapi juga yang di luar. Saya membaca di dalam sejarah GKT Jember melahirkan GKT Balung, GKT Ambulu, serta saat ini masih ada Pos PI Bondowoso. Itu suatu anugerah Tuhan yang besar bahwa gereja ini boleh melahirkan gereja-gereja yang lain untuk membawa jiwa kepada Kristus. Saya memberikan penghargaan kepada semua rekan-rekan penatua dan hamba Tuhan yang melayani dari sejak GKT Jember berdiri sampai pada hari ini. Tentu juga kepada semua rekan aktivis yang bersama-sama menghidupi persekutuan pelayanan di sini. Kiranya sungguh berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus terus dicurahkan di tengah-tengah jemaat GKT Jember sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, hati kami meluap dengan syukur ketika kami boleh melihat dengan iman kami tentang kebesaran dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kami bergereja, di dalam kami bersekutu di jemaat GKT Jember. Kami berterima kasih untuk tangan Tuhan yang kuat, yang terus ada dan menopang jemaat ini. Kami berdoa Tuhan memberkati kami ketika kami merenungkan firman-Mu pada sore, pada malam hari ini. Kami meletakkan semuanya dalam pertolongan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sekali lagi, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup yang sehari-hari. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum yang bernama Billy Graham. Itu pernah berkata begini, alasan saya menyukai lagu How Great Thou Art adalah karena lagu ini mengarahkan mata iman orang Kristen kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu pernah tahu tentu lagu ini yang seringkali kita nyanyikan, ya. Dia mengatakan, Billy Graham mengatakan bahwa saya senang menyukai lagu ini karena lagu ini membawa orang yang menyanyikannya itu mengarahkan mata imannya kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri, kepada Allah yang sangat besar perbuatannya dan kesetiaannya kepada kita orang yang berdosa ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu memang tidak hanya menciptakan alam semesta ini, tetapi Tuhan yang besar itu adalah Tuhan yang setia, yang sampai hari ini menjaga jarak bumi dan matahari supaya pada jarak yang terkontrol. Kenapa begitu? Karena kalau terlalu dekat, engkau dan saya akan hangus mati, saudara. Tapi kalau terlalu jauh, kita juga akan mati karena beku kedinginan.
Tetapi Allah yang menciptakan semesta ini, Allah yang besar itu adalah Allah yang mengambil kesetiaannya, menunjukkan kesetiaannya untuk menjaganya sedemikian rupa. Tuhan juga tidak hanya menyelamatkan engkau dan saya di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi sampai pada hari ini, sampai nanti ketika kita kembali ke sorga, Tuhan akan terus mengembalakan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebesaran dan kesetiaan Tuhan itu adalah seperti mata uang dengan dua sisi. Dua-duanya akan selalu ada, berbicara tentang kebesaran Tuhan, selalu berbicara juga tentang kesetiaan Tuhan. Dengan kebesaran Tuhan itu, engkau dan saya diciptakan dan ditebus di dalam Kristus. Dengan kesetiaannya, engkau dan saya dirawat oleh Tuhan, ditaruh oleh Tuhan di dalam persekutuan orang-orang yang beriman. Tuhan menyerahkan dirimu sebagai jemaat, dirawat oleh seorang ibu rohani yang bernama GKT Jember. Tuhan itu yang sudah menebus kita, Dia sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam kesetiaan. Kalau Bapak Ibu ditaruh di tempat ini sebagai anggota jemaat GKT Jember, inilah ibu rohani Bapak Ibu Saudara sekalian. GKT Jember ini ibu rohani yang akan merawat, memberikan makanan yang cukup supaya engkau dan saya selalu kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidup ini. Tuhanlah yang menaruh kita dalam persekutuan berada di gereja ini. Di dalam gereja inilah Tuhan menaruh harap agar Bapak, Ibu, dan Saudara selalu ada dalam kesatuan, selalu dalam semangat membesarkan nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pun tidak pernah bosan mengingatkan kita di dalam perjalanan hidup kita dalam bergereja. Kita punya ibu sebagai ibu rohani, itu namanya sekali lagi GKT Jember. Bapak rohaninya siapa? Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Kalau di dalam hatimu engkau tahu bahwa GKT Jember itu adalah ibu rohanimu, maka pasti engkau akan tahu tanggung jawab penting yang harus kita ambil dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu sebabnya seorang Kristen itu harus tinggal dalam gereja dengan tetap. Gak boleh yang tiap minggu keliling-keliling gereja ke tempat yang lain. Karena kita punya seorang ibu rohani yang Tuhan kasih kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian yang tadi kita baca, Paulus itu ingin mengingatkan, dan Tuhan selalu ingin mengingatkan kepada kita, betapa engkau dan saya dipanggil untuk bertanggung jawab memelihara persekutuan yang Tuhan sudah bentuk dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Kita mengambil tanggung jawab untuk itu karena Tuhanlah yang memulai persekutuan itu di dalam kehidupan kita dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memanggil engkau dalam persekutuan ini adalah Allah yang setia. Saya membaca sejarah gereja GKT Jember. Ini luar biasa ya, GKT Jember itu dalam sejarahnya. Ceritanya dimulai oleh dua orang ibu yang dipertemukan oleh Tuhan sendiri untuk mereka belajar Alkitab. Yang satu katanya dari Hong Kong, yang satunya lagi adalah namanya Mrs. Muller. Kalau namanya mungkin dari Jerman kali ya. Tapi pada tahun-tahun di saat mereka bertemu 1937 di Jember, mereka bertemu untuk belajar Alkitab. Tuhan yang membuat mereka bersekutu, belajar Alkitab, kemudian semakin banyak orang datang. Tuhan tambahkan, mereka pertama-tama bersekutu di rumahnya ibu yang dari Hong Kong itu bernama Ibu Wei Kim Ti, ya. Suaminya namanya Wit Wan Ho, itu adalah guru kepala sekolah Tionghoa yang ada di Jember pada waktu itu. Mrs. Muller ini adalah kepala pegadaian yang ada di Jember. Mereka bersekutu bersama-sama. Tuhan terus tambahkan dari dua orang ini bertambah. Mereka pertama-tama mereka bersekutu di rumah
Ibu Oe ini kemudian pindah ke tempat yang lain sampai pernah nyewa gedung gereja Belanda. Karena tambah orang dan merasa tidak enak sewa terus, akhirnya pakai gedung Pegadaian. Karena memang terus bertambah orang, akhirnya Tuhan mengirim ada orang yang kemudian almarhum pendeta Daniel Tanaya datang ke Jember. Kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang juga datang ke Jember dengan kerinduan yang besar untuk mengabarkan Injil di Jember. Almarhum pendeta Icin Sin dan tua-tua Kuo Tuan Cik. Mereka memberitakan Injil dan respon yang ada di Jember sangat baik. Orang begitu banyak. Kemudian apa yang dipikirkan? Mereka berpikir bahwa kita harus punya tempat ibadah yang tetap. Maka singkat cerita, tahun 51 dibelilah sebuah gedung sederhana di Jalan Sawahan, mungkin di atas tanah ini ya, dibeli. 1952 diresmikanlah sebagai gedung ibadah pada waktu itu. Siapa yang memulai? Alkitab mengatakan yang memulai membuat sebuah persekutuan adalah Tuhan Yesus Kristus, dan Dia yang memulai itu adalah Allah yang setia. Dan Tuhan peliharakan sampai 70 tahun pada hari ini. Luar biasa bahwa GKT Jember itu ada dalam anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam persekutuannya. Tentu ada pergumulan-pergumulan yang tidak gampang dalam perjalanan secara rohani, dalam melayani bersama-sama. Kita hidup dengan orang-orang yang bisa berbeda pendapat dan lain sebagainya. Tapi kita melihat sampai pada hari ini betapa kebesaran Tuhan dinyatakan, kesetiaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan GKT Jemaat Jember pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa yang namanya persekutuan itu bukan usaha kita. Kita tidak pernah bisa membuat sebuah persekutuan apapun jika Tuhan tidak pernah memulainya untuk memanggil, mempertemukan, kemudian bisa bergabung orang dengan orang untuk bersekutu dalam iman yang sama. Persekutuan itu adalah idenya Tuhan. Persekutuan itu adalah dibentuk oleh Tuhan. Maka engkau dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk memeliharanya, supaya kebesaran dan kesetiaan Tuhan itu tetap ada di dalam persekutuan yang Tuhan sendiri bentuk. Maka saya secara pribadi ketika merenungkan bagian ini bahwa persekutuan itu dimulai oleh Tuhan, saya selalu ingin berkata kepada diri saya, jahatlah saya jika saya ada di dalam persekutuan dan saya menjadi orang pertama yang membuat persekutuan itu rusak. Jahatlah saya kalau dalam persekutuan itu kemudian persekutuan itu bubar karena egonya saya, karena irinya saya, karena dengkinya saya, karena ambisinya saya. Saya katakan kepada diri saya tiap-tiap waktu, hati-hati dengan dirimu. Persekutuan jemaat yang kau layani, Tuhan yang membentuk, bukan usahamu. Maka engkau yang harus melakukannya, tanggung jawabmu apa adalah memeliharanya. Engkau tidak pernah membentuknya, engkau hanya dimintai oleh Tuhan memelihara, saudara. Engkau dan saya diminta oleh Tuhan itu memelihara. Celakalah kita kalau Tuhan yang membentuk, kita yang merusak. Kebesaran dan kesetiaan Tuhan akan dihina oleh orang lain. Ketika kita berbicara tentang kebesaran dan kesetiaan Tuhan, ini adalah tanggung jawab kita dengan memelihara persekutuan itu. 70 tahun bukan waktu yang pendek. Tuhan berkarya menyelamatkan banyak hal dalam perjalanan hidup, dalam pelayanan di GKT Jember, bukan? Tangan Tuhan yang tidak kelihatan terus menjaganya sedemikian rupa. Tetapi lebih daripada itu, saudara, 70 tahun adalah waktu yang panjang, tapi Tuhan juga mau persekutuan ini, jemaat ini tetap ada sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan mau gereja ini tetap ada dengan persekutuannya. Tuhan tidak ingin seperti gereja-gereja di Eropa yang banyak ditutup karena tidak ada orangnya lagi. Sekarang bagaimana kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam persekutuan ini untuk bisa melihat Allah yang besar, Allah yang setia tetap ada di dalam jemaat ini. Saudara, ada beberapa hal yang ingin
saya sampaikan bagaimana kita bertanggung jawab untuk memelihara persekutuan ini. Yang pertama adalah kita harus di dalam gereja yang Tuhan sudah mulai, persekutuan yang sudah Tuhan bentuk, yang Tuhan sudah ciptakan. Di dalamnya Tuhan mau engkau dan saya memelihara. Bagaimana cara memelihara persekutuan ini? Yang pertama adalah hiduplah untuk saling menanggung beban. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam jemaat, dalam persekutuan, Tuhan tidak memberikan yang sama. Tuhan memberikan kepada yang satu talenta, kepada yang kedua 2 talenta, kepada yang ketiga Tuhan memberikan 5 talenta. Tuhan memberikan juga bermacam-macam karunia-karunia rohani. Setiap kita yang percaya kepada Kristus, Tuhan memberikan minimal ada 1 karunia rohani. Ada yang lebih diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa melayani dalam banyak bidang. Itu Tuhan kehendaki. Tuhan juga memberikan kekayaan yang masing-masing kita berbeda satu dengan yang lain, dan kita dipanggil dalam persekutuan ini berbeda satu dengan yang lain. Tuhan punya tujuan, saudara. Bukan Tuhan tidak punya tujuan. Saudara bisa bayangkan kalau persekutuan ini semuanya punya kekayaan yang sama. Apa artinya? Adakah kemurahan hati yang kemudian muncul? Adakah yang perlu ditolong? Adakah yang perlu dibantu? Adakah yang perlu ditopang? Kalau semuanya sama, semuanya punya 2, semuanya punya 5 misalnya, enggak ada. Itu sebabnya kenapa Tuhan memanggil kita dikumpulkan jadi satu, dengan ada perbedaan-perbedaan dalam banyak hal, seperti yang tadi saya katakan. Bapak Ibu, di dalam tubuh Kristus ada mata yang lemah yang harus dilindungi dengan baik, tetapi ada tangan, ada kaki yang bisa mengangkat beban, yang bisa menopang, dan seterusnya. Tuhan memanggil kita supaya kita bertanggung jawab memelihara persekutuan ini adalah yang pertama, supaya engkau dan saya, tiap-tiap kita mengambil bagian untuk saling menanggung beban. Kita dipanggil untuk itu supaya persekutuan tetap ada. Beberapa jemaat yang saya layani, ketika saya tanya komitmennya itu, ketika saya melihat komitmennya terhadap gereja luar biasa. Saudara, banyak di antara mereka yang mengatakan apa? Saya tidak pernah bisa lupa. Bagaimana saya bisa lupa dengan gereja ini? Saya dulu nggak bisa sekolah, tapi gereja ini mengambil bagian. Datang ke mama saya dan saya disekolahkan. Bagaimana saya bisa lupa? Saya tidak bisa lupa. Waduh, kalau dia suruh ngurusin gereja, saudara, nggak ada hitung-hitungannya, sudah. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa di dalam gereja dia menemukan kehidupan yang saling menanggung beban itu ada, dan dia merasakan itu. Ketika saya pelayanan lagi di gereja yang lain, ketika pendetanya saya kenal, ketika melihat ada satu majelis yang begitu baik, begitu luar biasa, pendetanya juga bilang sama saya, orang ini gak akan pernah bisa lupa dengan gereja, dan saya jamin gak akan lari dari gereja. Kenapa? Saya tanya, kok bisa begitu? Dulu waktu kuliah dia merantau dari kota asalnya ketika ada di Surabaya. Gak ada saudara, gak ada siapa-siapa. Dan waktu itu dia pun bukan menjadi seorang Kristen, tapi lewat ada seorang teman membawanya. Gereja peduli memperhatikan dia. Dan saya sebagai pendetanya yakin dia diapak noai di gereja, disakiti hatinya, gak akan lari. Kenapa? Dia gak pernah bisa lupa bahwa dia ada hari ini. Itu karena ada kehidupan yang saling menanggung. Bapak Ibu, banyak cerita yang lain. Gak hanya yang menerima bantuan materi, pada saat susah putus asa, mereka tidak bisa lupa dengan gereja. Kenapa? Ada orang-orang yang setia datang kepadanya, menangis bersama-sama, berdoa bersama-sama, menguatkan dia. Saya tidak mungkin bisa lupa dengan gereja ini, karena ketika saya mau bunuh diri, ada orang yang datang menguatkan saya, dan saya batalkan niat itu. Saudara, bagaimana kita memelihara persekutuan? Tuhan ingin engkau dan saya hidup saling menanggung. Lihatlah kelebihan-kelebihan yang Tuhan kasih, bukan hanya soal materi. Ada orang-orang yang diberikan kelebihan memperhatikan orang dengan baik,
berdoa dengan luar biasa. Apakah engkau menggunakan itu, membagikan itu untuk yang lain yang sungguh membutuhkan, lebih daripada kita menjadi orang yang gampang tersinggung hanya oleh karena ini dan itu yang sepele sifatnya. Saudara, kalau engkau ingin melihat gereja GKT Jember, ibu rohanimu, di dalamnya ada kebesaran dan kesetiaan Tuhan, ambil bagian. Enggak peduli, bukan soal saya punya banyak atau punya sedikit. Hati yang mengasihi Kristus itu akan muncul keberanian untuk saling menanggung satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ibu yang mengatakan begini, bila dirimu tidak bisa memberi makan 100 orang, berilah makan kepada 1 orang. Pasti bisa. Kalau tidak bisa memberikan makan kepada 100 orang, berilah makan kepada 1 orang terlebih dahulu. Artinya apa? Cinta yang besar kepada Tuhan, yang telah mempersekutukan kita tidak hanya dengan Kristus, tapi dengan saudara-saudara seiman, akan membuat kita bisa hidup saling menanggung beban. Persekutuan ini harus tetap kuat di dalam gereja GKT Jember. Itu panggilan Tuhan untuk kita kerjakan. Karena Tuhan yang memulai persekutuan ini ada hingga sampai pada hari ini. Maukah engkau melakukannya, Bapak, Ibu, dan saudara? Kita bisa melakukannya dengan membuat daftar doa. Kita bisa melakukannya dengan yang sederhana, mengunjungi teman. Kita bisa melakukannya dengan banyak hal yang lain, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya persekutuan yang sudah Tuhan mulai dari sejak kurang lebih 70 tahun yang lalu sampai pada hari ini, supaya persekutuan ini terpelihara, tidak kita rusakkan, adalah dengan melayani keluarga. Keluarga ini unit yang sangat penting dalam persekutuan bersama di dalam gereja, saudara. Keluarga itu adalah tempat panggilan pertama kita untuk melayani Tuhan. Kalau saudara ingin menemukan jawabannya, bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Mulailah dengan melayani keluargamu. Kita boleh giat dalam melayani Tuhan di gereja, namun keluarga adalah yang pertama harus menerima pelayanan kita, saudara. Tidak sedikit apakah suami, istri, atau anak serta orang tua yang merasa hatinya sangat pahit melihat orang yang mereka sayangi tidak memberikan perhatian yang cukup, waktu yang cukup kepada keluarga, karena habis tenaga mereka selain untuk kerja dan juga untuk pelayanan di gereja. Saudara, meski kita tidak menjabat dalam struktural dalam pelayanan di gereja, setiap kita sebagai jemaat dipanggil untuk melayani keluarga kita. Suatu saat kami di gereja itu pernah didatangi oleh satu couple, satu suami istri, ya. Kalau datang parkir mobil, turun dari mobil, melangkah masuk ke gedung gereja itu selalu gandengan, jalan masuk begitu, ya. Naik tangga, dibumperkan, yang pernah kebumperkan tangganya lumayan tinggi, itu gandeng. Kita yang terima tamu, waduh, lihat ini, Rek, mesra banget begitu, ya, keluarga ideal. Beberapa minggu datang selalu gandeng begitu. Akhirnya saya mendekati dan bertanya, apakah sudah punya gereja, Bapak Ibu? Sudah, dia bilang. Oke, dia sebutkan gerejanya asalnya. Jadi dia datang ke kami untuk ibadah itu untuk suplemen, ya, untuk suplemen tambahan, dan itu oke. Kami punya komitmen, kalau ada orang-orang yang model begini datang ke gereja, tidak boleh kita kunjungi, karena kita tidak boleh mempengaruhi dia untuk pindah, ya, nggak boleh kita kunjungi, karena dia sudah punya gereja. Kalau mau ibadah, welcome, silakan untuk ibadah. Tiap minggu datang begitu. Salah satu anak dia yang umurnya sekitar 20 tahun itu kemudian suatu saat telepon dan minta waktu ketemu dengan saya.
Saya bilang oke, kita ketemuan di gereja. Anak ini sudah besar, kemudian bercakap-cakap saya dengan di gereja begitu. Betapa saya sangat terkejut ketika anaknya bercerita, Pak, saya benar-benar gak kerasan tinggal di rumah. Saya pengen selesaikan cepat kuliah, saya pengen keluar dari rumah, entah itu mau kawin atau mau kerja, pokoknya saya pengen keluar dari rumah. Kenapa? Saya tanya begitu. Karena saya lihat papa mamanya itu gandengan kok kalau ke gereja begitu. Ada masalah apa? Saya bilang, kok sampai kamu seperti itu? Dia bilang, Pak, papa itu kalau ngamuk di rumah selalu pukuli mama sampai berdarah-darah. Dan kami anak-anaknya pun juga kadang juga menerima kekerasan yang sama. Dan saya nggak tahan dengan yang seperti itu. Saya tanya, kamu berapa bersaudara? 4, dia bilang. Oke, 3 saudaramu ke gereja, dia bilang. Tapi 3 saudara saya tidak mau ke gereja. Kemana papa pergi ke gereja? Artinya 3 saudara saya pilih ke gereja yang lain, Pak. Tidak mau, muak lihat papa kalau di gereja. Kenapa? Munafik, dia bilang. Orang mengagumi dia sebagai orang yang hebat, tapi orang tidak tahu di rumah seperti apa dia. Itu yang membuat 3 saudara saya tidak mau pergi ke gereja yang sama dengan papa saya. Karena mereka sangat marah, mereka muak dengan papa, karena mereka katakan papa munafik, dia bilang. Saya tanya, apakah papamu di gerejanya itu pelayanan? Pelayanan, dia bilang. Pelayanan itu yang membuat kami bersaudara muak melihat itu. Saudara, waktu berjalan, akhirnya memang mereka hilang dari kebaktian yang selama ini mereka ikut di kami. Saya dengar memang ada masalah yang besar mereka harus hadapi. Saudara bisa bayangkan masa depan gereja kalau keluarga tidak hidup dalam persekutuan yang baik, tidak terlayani dengan baik. Oleh siapa? Ya oleh keluarga terlebih dahulu, anggota keluarga terlebih dahulu. Gereja harus punya peran, iya. Gereja harus mendorong bagaimana gereja menolong orang-orang supaya memperhatikan kehidupan keluarganya dengan lebih baik. Karena itu ngefek ke gereja. Saya tahu ada orang-orang yang anaknya kemudian tidak gereja yang sama dengan papa karena menikah, sehingga dia pindah, ikut suami, ikut istri, pindah keluar kota. Itu oke semua, itu tidak ada masalah. Tapi ada orang-orang yang generasi berikutnya tidak lagi mau ke gereja. Karena apa? Marah, pahit hati. Dengan siapa? Generasi di atas. Lalu apa yang terjadi? Saudara bisa hitung 10-20 tahun, gereja akan kekurangan, kehilangan orang yang meneruskan Tuhan. Bukan soal kemudian yang lain, tetapi ada begitu banyak hal ketika keluarga tidak diperhatikan dengan baik, maka ada persoalan yang serius. Kami mencoba untuk ada ibadah intergenerasi di gereja. Sekarang ini sedang dicoba anak-anak remaja gabung ibadah minggu. Tidak ada ibadah sendiri, persekutuan sih ada. Tujuannya apa? Kami ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka yang remaja duduk bersama dengan papa mama untuk beribadah. Gampang enggak gampang. Diomeli orang iya. Lu nek remaja melok ibadah umum, dapat apa dia? Saya bilang ibadah itu bukan soal dapat apa. Ibadah itu adalah memberi apa kamu kepada Tuhan. Kalau soal dapat apa, saya mau tanya nih ya. Emak-emak kita yang umur 70-80 tahun kalau ibadah minggu khotbah, maaf, tanya ono, dapat apa? Tapi mereka setia. Ibadah itu bukan soal dapat apa, memberi apa kepada Tuhan. Nanti Tuhan pasti tahu cara membalasnya untuk kita bertumbuh dalam iman dan karakter kita. Saya kadang kalau ke gereja tidak lagi jadi pendetanya begitu ibadah.
Kadang saya khotbah kadang nggak ngerti, ini ngomong apa gitu ya. Tapi lewat pujian itu saya bisa nangis, saudara. Bukan soal dapat apa, tapi berangkat dengan hati yang seperti apa mau memberi kepada Tuhan. Itu yang kita harus belajar. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga itu harus dilayani dengan baik, karena itu persoalan masa depan gereja. Generasi yang lahir di bawah haruslah generasi yang melihat kita sebagai orang tua. Orang tua yang benar-benar bisa memberikan teladan yang baik, sehingga mereka tidak hanya cinta Tuhan Yesus, tapi mereka cinta gereja di mana engkau dan saya beribadah selama ini. Ada anak-anak kalau ditanya, iya saya tetap cinta Tuhan Yesus kok, tapi saya nggak cinta gereja papa saya. Nggak cinta. Kenapa? Ya itu tadi salah satunya. Melihat orang tua tidak melayani dengan baik untuk keluarga. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara, tanggung jawab apa supaya persekutuan yang Tuhan sudah bentuk di GKT Jember ini terus berjalan melewati angka 70 ke angka yang berikutnya sampai Kristus datang, melihat ada kebesaran dan kesetiaan Tuhan di dalamnya. Ketiga itu adalah giat dalam amanat agung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji penyertaan Tuhan yang sangat jelas itu adalah seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gereja yang disertai oleh Tuhan adalah gereja yang giat dalam amanat agung. Banyak gereja ingin disertai Tuhan tapi tidak melakukan kegiatan amanat agung. Banyak gereja yang minta Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sertai, tapi tidak peduli dengan pelayanan misi. Janji Tuhan dikatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, kalau kau pergi memberitakan kabar baik. Sebagai gereja dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan itu, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan kepada majelis di tempat saya melayani, mendukung pelayanan misi, giat dalam pekabaran Injil, menyokong para misionari, enggak menguntungkan gereja secara langsung. Mereka kalau dapat jiwa enggak bisa dikirim langsung ke gereja kita kok. Tapi ini bukan soal untung rugi, tapi soal apakah kita melakukan yang Tuhan kehendaki. Kalau melakukan yang Tuhan kehendaki, janji Tuhan jelas, penyertaanku akan ada di dalam proses berjalannya engkau bersama-sama bersekutu dalam melayani Tuhan sebagai gereja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bila ada anggota gereja yang punya semangat untuk mengabarkan kabar baik kepada orang lain. Tetapi prosentasi tidak banyak anggota gereja yang bisa secara langsung berani melakukan, memberitakan kabar baik itu. Kalau seperti ini, saudara, gereja tetap punya cara dan peluang, tidak boleh tinggal diam untuk tetap melakukan amanat agung. Saya merenungkan selama pandemi ini menjadi peluang-peluang yang sangat luar biasa terbuka untuk pengabaran Injil. Lewat apa? Lewat media. Kita mungkin gak diizinkan masuk ke rumah orang untuk menceritakan kabar baik, tapi lewat rekaman-rekaman yang kita buat lalu kita taruh di YouTube, kita taruh di Instagram, kita taruh di Facebook, itu nerobos rumahnya siapapun, masuk ke rumahnya siapapun, di kamar, di mana itu bisa diklik dan orang lihat. Gereja dipanggil untuk itu, saudara. Maka masa pandemi itu membuat saya akhirnya mengerti, nggak ada alasan lagi untuk gereja tidak mengambil tanggung jawab untuk mengabarkan Injil. Bila gereja ingin disertai Tuhan sampai akhir zaman, cuma satu, ambil bagian ini. Kalau kita mengambil bagian ini, Tuhan punya caranya sendiri. Orang yang datang beribadah di gereja ini akan berjumpa dengan Tuhan. Itu bonus
penyertaan Tuhan terhadap gereja. Jemaat akan bertumbuh dalam hati yang mengasihi Tuhan. Kalau rekaman-rekaman itu bisa kita buat, kita bisa gerakkan jemaat. Ayo di-share ke teman-temanmu. Kalau kamu gak berani ngomong, sudah klik saja rekaman ini, kasih ke mereka. Diterima gak diterima itu bukan urusanmu. Daripada kamu ngirim yang enggak ke orang lain. Tapi persoalannya adalah, apakah gereja memfasilitasi itu? Membuat rekaman-rekaman itu. Gereja harus belajar untuk itu. Rekaman 2-3 menit firman Tuhan, share begitu. Di kami mencoba melakukan itu. Tiap hari selalu ada rekaman pendek 2-3 menit. Setiap hamba Tuhan membuat rekaman. Memang ada orang di gereja yang menolong untuk merekam dengan baik. Tujuannya itu, saudara. Gereja mengambil tanggung jawab untuk amanat agung. Karena kami rindu gereja disertai oleh Tuhan. Kami ingin janji Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap gereja terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pemeliharaan, kalau janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada, kita akan terpelihara. Kita akan jauh dari perpecahan. Kita akan dicukupkan untuk membiayai pelayanan-pelayanan kita. Kita akan menjadi gereja yang di dalamnya orang mengalami pembaharuan, pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita ingin tetap melihat kebesaran dan kesetiaan Tuhan ada dalam GKT Jember, seperti tema ini, pelihara persekutuan dengan saling menanggung beban, layani keluarga kita masing-masing, dan giat selalu dalam amanat agung. Tuhan memanggil engkau dan saya memelihara persekutuan ini. Jangan merusakkannya hanya oleh karena keegoisan kita, ambisi kita, sakit hati kita, dendam kita, atau yang lain. Karena kalau kita merusakkan persekutuan, kita akan berhadapan dengan Tuhan secara langsung yang membentuk persekutuan itu sendiri. Mari kita bersama-sama berjalan memelihara persekutuan. Ingat sekali lagi, GKT Jember itu adalah ibu rohani yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu untuk Tuhan pelihara. Kalau engkau ingat mama, apa yang kau lakukan? Kalau engkau ingat ibu, apa yang kau lakukan? Kalau engkau ingat GKT Jember, apa yang kau lakukan? Ini ibumu, ini mamamu. Rawat dengan baik, cintai, kasihi, berikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. 70 tahun sudah terlewati. Tahun-tahun di depan kami mohon pertolongan Tuhan. Kami ingin mengambil tanggung jawab sebagai orang yang sudah Engkau tebus, untuk mengambil tanggung jawab memelihara persekutuan. Dengan sungguh di dalamnya kami mau saling menanggung beban. Kami melayani keluarga kami dengan baik. Dan kami sebagai gereja giat dalam amanat agung, ikut serta dalam pelayanan misi apapun hambatan dan tantangannya. Tuhan, terima kasih untuk GKT Jember yang Kau berikan sebagai ibu, sebagai mama rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk mencintai ibu, mencintai mama kami yang Engkau berikan kepada kami. Tolong jadikan kami orang-orang yang tidak hanya setia kepada Kristus sebagai kepala gereja, kami juga setia kepada gereja GKT Jember sebagai mama, ibu rohani kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Memberkati jemaat, memberkati aktivis, memberkati penatua, memberkati semua hamba Tuhan, memberkati semua untuk boleh sungguh mengalami banyak hal yang baik, kemurahan Tuhan terus dicurahkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Berawal dari sebuah kelas pemahaman Alkitab yang diadakan 1 kali dalam seminggu di kediaman keluarga Bapak dan Nyonya Wet Wan Ho yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah Tionghoa Jember. Adapun anggota dari kelas pemahaman Alkitab ini diantaranya adalah almarhum Ibu Liu Lichen. Seiring berjalannya waktu dan campur tangan Tuhan, kelas pemahaman Alkitab ini terus bertumbuh sehingga kediaman Bapak dan Nyonya Wet tak sanggup lagi untuk menampung jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan. Atas pertolongan Tuhan dan kerja keras dari jemaat mula-mula ini, pada tahun 1950 mereka menemukan sebuah rumah sederhana di daerah Sawahan yang merupakan cikal bakal GKT Jember. Rumah sederhana yang terdiri dari ruangan yang biasanya dipakai untuk ibadah, dapur, dan juga kamar tidur. Pada tanggal 9 September 1952, bangunan ini benar-benar menjadi sebuah gereja yang sah dan dipakai untuk kebaktian rutin dan kegiatan gereja lainnya. Gereja yang awalnya diberi nama Chunghwa Kitok Kawe atau Gereja Kristen Tionghoa, kemudian berubah nama menjadi Gereja Kristus Tuhan atau yang kita kenal GKT. Setelah ada larangan dari pemerintah terkait penggunaan tulisan Mandarin di tahun 60-an. Berikut perjalanan ulang tahun 10 tahun dari sekarang. Yang Anda lihat saat ini adalah ulang tahun ke-60 Gereja Kristus Tuhan. Dan ini adalah ulang tahun ke-61 Gereja Kristus Tuhan Jemaat Jember. Ulang tahun ke-62.
berikut ulang tahun ke-69, yaitu tahun lalu. Shalom saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, anak-anak semuanya. Puji syukur saya naikkan kepada Tuhan Sang Pemilik Gereja yang dengan setia memimpin dan memelihara gerejanya suatu perjalanan yang sangat panjang. Allah memakai gerejanya dengan luar biasa. Begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan begitu banyak anak-anaknya yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, kalian adalah masa depan gereja. Tetaplah berkobar-kobar melayani Tuhan. Akhir kata, selamat ulang tahun gereja kita yang ke-70. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan Kami, Komisi Remaja Pemuda, mengucapkan. Kami dari Komisi Pasutri mengucapkan. Kami, Komisi Wanita, Mawar Salam DKT Jember, mengucapkan. Kami dari Komisi Usianda mengucapkan. Kami, Komisi Misi, mengucapkan. Segenap Komisi Diakonia mengucapkan. Segenap tim ibadah GKT Jember mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 GKI Jember. Selamat ulang tahun ke-70 GKT Jember. Selamat ulang tahun ke-70 GKT Jember. Selamat ulang tahun ke-70 GKT Jember. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Gereja. Yes, yes, yes. Ya, tanpa terasa 70 tahun gereja kita boleh berkarya di tengah-tengah dunia untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama merayakan akan ulang tahun gereja kita yang ke-70. Kita akan bersama menyanyikan lagu Happy Birthday GKT. Mari kita bersukacita bersama-sama. Kita juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi gereja kita. Happy birthday to you. Happy birthday. Dan bersama dengan kita menyanyikan lagu ini, inilah prosesi dari Gembala Sidang, perwakilan dari Penatua, Bapak Hadi selaku Ketua Sinode GKT, dan juga pengurus-pengurus aktivis di gereja kita. Happy birthday. Bersama-sama mereka berada di depan dan mereka akan bersama-sama sebentar menyalakan lilin dan meniup lilin yang ada. Juga perwakilan dari Pospe Bondowoso. Happy birthday, happy birthday. Saya mengundang setiap kita bagi berdiri. Happy anniversary, happy anniversary GKT. Happy anniversary GKT. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary GKT. Happy anniversary, happy anniversary GKT. Happy anniversary GKT. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary GKT. Happy birthday, happy birthday, happy birthday
birthday to panjang umurnya, panjang umurnya, sehat gerejanya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi, panjang umurnya, sehat gerejanya, panjang umurnya, sehat gerejanya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dan sebentar lilin akan dinyalakan. Saya persilakan Pendeta Joni Febrianto selaku Gembala Sidang untuk bisa menyalakan lilin angka 7. Dan selanjutnya Bapak Beni Suwarto selaku Ketua Penatua GKT Jember akan menyalakan lilin angka 0. Ya, kita berikan aplaus saudara untuk gereja kita dan penyertaan Tuhan yang Tuhan sertakan selama 70 tahun ini. Dan sebentar saya mengundang bisa mendekat seluruh pengurus yang ada, demikian juga perwakilannya ada, bisa mendekat. Kita akan bersama mengadakan tiup lilin ya. Nanti yang meniup adalah Pendeta Joni ya, simbolis ya. Oke, tunggu sebentar ya. Kita akan bersama menyanyikan lagu Tiup Lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekali lagi tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, dalam hitungan ketiga silakan nanti bisa Pendeta Joni meniup. 1, 2, belum musuh. 3, ya, kita berikan aplaus sekali lagi. Haleluya. Ya, dengan demikian perayaan gereja kita, ulang tahun gereja kita, dan kita akan bersama berdoa bagi gereja kita. Saya persilakan Pendeta Joni untuk memimpin dalam doa. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan betapa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkaulah yang empunya gereja, Engkaulah kepala gereja. Kami semua adalah tubuh Kristus, kami semua adalah anggotamu, adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi gereja Tuhan, GKT Jember selama 70 tahun ini Tuhan, sungguh luar biasa. Kami percaya bila GKT Jember ada sampai dengan hari ini, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kiranya di usia 70 tahun ini, Jemaat GKT Jember menjadi semakin bertumbuh, baik di dalam iman, di dalam kerohanian, di dalam kedewasaan rohani, pelayanan, dan juga kesaksian. Sehingga jemaat Tuhan boleh makin berbuah-buah di dalam Tuhan. Itulah Tuhan kerinduan kami. Tumbuhkanlah iman kami, supaya kami makin dekat dengan Engkau, makin mengasihi Tuhan, makin cinta Tuhan, dan makin melayani Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa, kiranya dengan usia 70 tahun ini, kami makin bersatu, berikan kami kesatuan hati, baik dari kami hamba Tuhan, para penatua, pengurus komisi, aktivis, dan juga jemaat Tuhan di dalam melayani Engkau. Sekalipun kami berbeda-beda, pribadi, berbeda karakter, latar belakang, kami tetap ingin Tuhan satu hati di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kami juga rindu Tuhan GKT Jember dalam usia 70 tahun ini semakin banyak jemaat Tuhan yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya penatua, tapi jemaat Tuhan ambil bagian di dalam melayani sesuai turut dengan talenta mereka masing-masing. Bapak, kami juga rindu dalam usia 70 tahun ini GKT Jember juga bertumbuh di dalam pemuritan, di dalam kelompok kecil yang mau belajar menghidupi akan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di gereja ini sudah 8 kelompok pemuritan yang tekun, yang giat belajar firman Tuhan, sharing firman Tuhan, sharing life, dan saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tambahkan lagi Tuhan kelompok-kelompok yang lain yang rindu untuk bertumbuh bersama-sama. Kami juga rindu Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui gereja Tuhan. Kami bersyukur di tahun ini ada sekitar 100 anak yang sudah kami injili dengan metode e-kids ya Tuhan. Biarlah mereka boleh pegang kebenaran Tuhan, membuka hati, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tambahkan lagi jiwa-jiwa yang boleh kami injili, kami bawa untuk mengenal Tuhan kami Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan tahun demi tahun kami boleh berbuah dan terus berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih, perwakilan dari komisi bisa kembali ke tempat. Berikut kita akan saksikan, saudara, jemaat dipersilakan duduk kembali. Berikut kita akan saksikan pemutaran klip di mana gereja kita dalam rangka merayakan ulang tahun ke-70 dimeriahkan dengan berbagai lomba yang ada. Ya, kita dapat menyaksikan Bapak Ibu begitu meriahnya acara-acara dan lomba-lomba yang diselenggarakan, diikuti oleh semua jemaat, ya, boleh katakan semua, tentunya perwakilan, ya, tetapi mereka bersukacita bersama-sama di dalam persekutuan, berkompetisi, tetapi tetap bersatu di dalam persekutuan.
Ya, gereja kita tidak mau ketinggalan Bapak Ibu ya. E-sport gitu ya, yang lagi in atau lagi viral terakhir-akhir ini. Diikuti oleh anak-anak pemuda dan juga salah seorang dari penatua gereja kita. Siapakah dia? Nah, nanti ini menjadi kuis gitu ya. Inilah pemenang lomba dari Mobile Legends. Berikutnya pemenang lomba futsal, lomba musik kreatif, ini Semu Moriana sangat semangat sekali. Semuanya bersemangat. Dinilai oleh juri-juri yang sudah terpercaya di kalangan GKT Jember. Dan inilah pemenang lomba logo GKT Jember. Ya, inilah logo GKT Jember, logo ulang tahun GKT Jember tepatnya. Kita berikan aplaus. Dan berikut kita akan saksikan juara 1, penampilan juara 1, lomba musik kreatif dimenangkan oleh Komisi Pasutri GKT Jember. Selamat menyaksikan.
Pasutri mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 GKT Jember. Tuhan Yesus memberkati. Iya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk juara 1 Komisi Pasutri GKT Jember. Luar biasa, sekali lagi berikan aplaus saudara. Ya, pengorbanannya begitu luar biasa ya. Saya sempat kemarin tanya sama salah satu anggotanya, itu kemarin enggak masak-masak gara-gara pancinya ada di situ semua. Enggak saudara ya. Baik, kita akan bersama mendengarkan sambutan dari Ketua Penatua GKT Jember kepada Bapak Beni Suwarto, saya persilakan. Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-70 GKT Jember. Pemeliharaan Tuhan selama 70 tahun ini membuktikan bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang besar, hidup, dan ajaib, serta kasih-Nya yang tiada batas. Tuhan menunjukkan kasih dan anugerah-Nya sehingga kerohanian jemaat boleh bertumbuh dan pemeliharaan gereja-Nya boleh berjalan dengan baik. Juga di dalam pergumulan kita dalam menghadapi masalah COVID-19 yang berkepanjangan sampai saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan mencukupi segala kebutuhan gereja-Nya. Ini semua bukan karena kemampuan kita, melainkan semata-mata karena berkat pertolongan dan campur tangan Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya usia gereja kita, seluruh jemaat bisa semakin bertumbuh dewasa di dalam iman, bersatu dalam kasih, dan bersama-sama dalam melayani Tuhan. Sebagaimana kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita mempunyai tugas untuk melayani Tuhan dan menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain, karena jeripaya kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kami segenap hamba Tuhan dan Majelis GKT Jember mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi Sugianto selaku Ketua BP Sinode GKT yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kepada Ibu Si Iming yang telah mempersembahkan kue tart dan roti. Kepada liturgos, pemusik, paduan suara, dekorasi, tim multimedia, tim musik kreatif dari Komisi Pasutri, dan seluruh panitia HUT yang telah mempersiapkan sampai terlaksananya acara pada malam hari ini. Kita mempersembahkan ibadah syukur ini secara khusus kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah dasar gereja sekaligus kepala gereja. Biarlah dengan bertambahnya usia GKT Jember, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Penatua Beni Suwarto. Bapak Ibu Saudara, diumumkan bagi Bapak Ibu Saudara setelah ibadah dan perayaan ini selesai, Bapak Ibu Saudara nanti bisa keluar melalui pintu samping kiri dan pintu samping kanan, demikian juga pintu utama. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa anak di bawah usia 12 tahun, untuk bisa keluar melalui pintu utama atau pintu depan. Demikian bisa harap menjadi perhatian, dan juga kembali diingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa hari Minggu besok kita tetap akan melaksanakan ibadah, baik itu pagi jam 7 pagi maupun juga ibadah kedua jam 5 sore. Ya, demikian juga untuk esok hari masih ada juga ibadah GWC atau Grow with Christ. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin pada hari ini baru pertama kali hadir di gereja kami,
kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergabung bersama-sama dengan ibadah kami pada hari Minggu maupun juga untuk remaja pemuda hari Sabtu besok dan juga hari Minggu ada ibadah anak. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama menjadi satu keluarga di dalam Gereja Kristus Tuhan Jemaat Jember. Kita akan bersama menaikkan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Pendeta Anam Penny Asih. Saya mengundang siap kita bangkit berdiri dan saya persilakan Pendeta Anam Penny Asih untuk bisa memimpin doa persembahan. Mari Bapak Ibu kita akan bersama masuk di dalam doa. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Kami sungguh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat Tuhan sudah terbukti. Kami rasakan, kami alami dalam perjalanan kehidupan kami hingga saat ini ya Tuhan. Bahkan selanjutnya pun berkat Tuhan, Tuhan sudah siapkan untuk kami dan kami pun akan merasakannya. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami pun bersyukur Tuhan memimpin, menyertai kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan di tengah-tengah sukacita kami malam hari ini Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan kembali memberi kami kesempatan, kepercayaan untuk mengembalikan, memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami menyadari bahwa apa yang kami berikan tidak ada apa-apanya dengan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau berkenan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan memberikan hikmat yang diperlukan pada semua penatua dalam mengelola persembahan ini. Dan biarlah pada akhirnya persembahan ini pun Tuhan pakai untuk menjadi berkat, untuk menjadi Allah di tangan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga menolong tiap-tiap kami. Tuhan pakai tiap-tiap kami untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami ada. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam relasi kami dengan sesama. Tuhan pakai tiap-tiap kami menjadi Allah di tangan Tuhan, di tengah-tengah kesempatan yang Tuhan masih berikan. Biarlah kami boleh gunakan dengan baik, berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami dan akan terus memimpin perjalanan kehidupan kami sesuai dengan rencana Tuhan bagi tiap-tiap kami. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Anam Penny Asih. Bapak Ibu Saudara, kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Dan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang tadi ketika masuk ruangan ini belum berkesempatan untuk memberikan persembahan, nanti Bapak Ibu Saudara sepulang dari acara ini juga bisa memberikan persembahan di kotak yang berbentuk salib ya, di dekat pintu depan. Baik, kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Dengan pujian doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Hadi Sugianto dan kita akan aminkan dengan amin song. Doksologi. Bapa, Putra, dan
Jemaat kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa pencipta semesta ini berkemurahan menghadapkan wajahnya kepadamu, supaya sungguh engkau diberkati. Engkau diberkati di dalam tiap usaha pekerjaanmu, dalam keluargamu, kesehatanmu, studimu, dan apapun yang engkau lakukan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang dunia itu berkemurahan menerangi setiap hati, menerangi setiap jalan-jalan yang engkau tempuh. Engkau menemukan jalan keluar dari setiap persoalanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hidupmu sebagai orang yang percaya, terus menghibur, menguatkan, memberikan hikmat, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, dipersilakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.